Setelah menjelajahi alam pil cukup lama, Xiaoyan dan juga kelompok Chen Xian pun akhirnya kembali bertemu. Kemunculan mereka jelas membuat Xiaoyan cukup waspada, mengingat dua tetua yang mengawal Chen Xian ternyata juga seorang alkemis. Pantas saja dia begitu berani, ternyata dia memiliki bala bantuan di alam pil ini. Menurut pengamatan Xiaoyan, kedua tetua tersebut setidaknya memiliki kekuatan bintang 9 Douzong dan akan cukup merepotkan untuk ditangani. Sesaat kemudian, Chen Xian pun tampak mengibaskan kipas besi di tangannya sembari mengatakan, "Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu sangatlah buruk." Setelah mengatakan itu, Chen Xian pun segera memberikan perintah untuk membunuh Xiaoyan. Dalam sekejap, kedua tetua itu pun melesat dan langsung menyerang Xiaoyan dari arah yang berbeda. Beruntung Xiaoyan berhasil mengerahkan api hijau giok tepat waktu dan memblokir serangan mereka berdua. Di saat pertarungan masih berlangsung, suara tawa tiba-tiba saja terdengar dan menarik perhatian semua orang. Tak lama kemudian, Song Qing dan juga Cao Ying pun perlahan muncul dari balik kerumunan. Tatapan Cao Ying pun segera tertuju ke arah Chen Xian dan bertanya, apakah ada permusuhan di antara mereka berdua? Chen Xian pun sontak menjawab bahwa dia memiliki dendam pribadi dengan Xiaoyan. Tentu saja Chen Xian menunjukkan sikap sopan terhadap Cao Ying mengingat posisinya di menara pil tidak bisa dianggap remeh. Setelah mendengar jawaban tersebut, Cao Ying pun meminta mereka agar mengesampingkan masalah pribadi ini terlebih dahulu. Meskipun kekuatan mereka cukup kuat, namun mustahil mereka mampu merebut bahan obat dari ketua Magical Beast di pegunungan 10.000 obat ini yang memiliki kekuatan setara dengan Master Douzun. Oleh karenanya lebih baik bekerja sama untuk sementara waktu dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Jika tidak, mereka semua benar-benar akan tereliminasi dan kehilangan kualifikasi dalam pil gathering. Chen Xian pun tampak sedikit ragu, namun saran yang diberikan Cao Ying dan juga Song Qing memang benar. Dengan tatapan kesal, dia lalu menatap Xiaoyan dan berkata, "Kali ini aku akan melepaskanmu. Namun kau harus berdoa agar kita tidak bertemu lagi setelah keluar dari wilayah pegunungan ini." Xiaoyan pun sama sekali tak menghiraukan ancaman Chen Xian tersebut. Pandangannya lantas beralih ke arah Song Qing serta Cao Ying dan memberitahu bahwa dia tidak bisa bergabung dalam pasukan ini. Bagaimanapun dia tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing. Penolakan ini secara alami membuat Song Qing merasa kesal karena tak memberikannya wajah di hadapan semua orang. Melihat ekspresi Song Qing, Chen Xian pun perlahan tersenyum dingin dan berbisik, mengapa mereka tidak bertindak sesuai dengan rencananya. Song Qing pun mengangguk dan menyetujui saran Chen Xian tersebut. Melihat hal itu, Chen Xian pun tersenyum puas dan segera memerintahkan kedua pengawalnya untuk menghabisi Xiaoyan. Begitu perintah terdengar, kedua tetua itu pun seketika melesat bagaikan kilat dan menyerang Xiaoyan dari arah belakang. Namun begitu serangan mereka menembus tubuh Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba saja menghilang yang berarti bahwa sosok itu hanyalah sebuah bayangan. Ekspresi kedua tetua pun sontak dipenuhi keterkejutan dan bergegas meneriaki Chen Xian agar waspada. Tepat ketika teriakan ini terdengar, Xiaoyan pun sudah berada di belakang Chen Xian sembari mengepalkan tinjunya. Dalam hitungan detik, api hijau giok pun dengan cepat melonjak dan langsung menghantam Chen Xian dengan sangat keras. Meskipun dia sempat bertahan, namun karena pukulan Xiaoyan terlalu keras, Chen Xian pun akhirnya terhempas jauh ke belakang hingga memuntahkan seteguk darah segar. Perubahan tak terduga ini secara alami membuat semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Xiaoyan mampu bergerak sangat cepat dan mengecoh dua tetua Douzong yang menyerangnya. Jika sebelumnya Chen Xian tidak sempat bertahan, kemungkinan saat ini dia sudah benar-benar tewas. Keterkejutan pun juga melonjak di wajah Song Qing. Meski dia sudah mendengar rumor serta kemampuan Xiaoyan pada tes 5 klan besar, itu masih belum cukup untuk membuatnya terkejut. Namun setelah menyaksikannya secara langsung, kekuatan Xiaoyan benar-benar menakutkan. Bahkan Chen Xian, seorang bintang 4 Douzong, berhasil dikalahkannya hanya dalam 1 kali pertukaran. Di sisi lain, Cao Ying juga cukup terkejut. Siapa sangka selain kekuatan spiritual yang sangat besar, dogi tempur Xiaoyan ternyata juga sangatlah mengerikan. Tidak heran dia begitu berani untuk menantang lembah sungai es sebelumnya. Sementara itu di tempat lain, dua tetua pun tampak dipenuhi amarah setelah menyaksikan tuan muda mereka yang terluka parah. Setelah melihat kecepatan Xiaoyan, kedua tetua itu pun memutuskan untuk bertindak secara terpisah, di mana satu orang bertugas melindungi Chen Xian dan satu lagi akan menyerang Xiaoyan. Singkat cerita, salah satu dari mereka yang bernama Tetua Bai pun akhirnya maju. Meskipun bocah yang mereka hadapi hanyalah seorang bintang 4 Douzong, namun dia jelas bukanlah orang biasa. Sambil memikirkan hal ini, Doki Agung pun perlahan melonjak di seluruh tubuhnya. Xiaoyan yang melihat Tetua Bai sangat serius pun sontak tersenyum mengejek dan mengatakan, "Jika hanya kau sendiri, itu tidak akan cukup untuk menghentikanku." Tetua Bai pun seketika mengepalkan tangannya dan sebuah pedang besar pun akhirnya muncul. Tanpa basa-basi, dia pun langsung melesat ke arah Xiaoyan dan melepaskan tebasan super kuat yang mampu membelah gunung.
Namun sayang dengan gerakan 3 rupu petir, Xiaoyan berhasil menghindari serangan mematikan ini dengan sangat mudah. Baru saja tetua Bai ingin melancarkan serangan kedua, ruang di sekitarnya tiba-tiba saja terdistorsi dan sebuah penguasa hitam pun seketika menghantam ke arahnya. Meskipun serangan ini dilakukan secara mendadak, namun tetua Bai mampu memblokirnya dengan sangat baik. Satu-satunya hal yang dia waspadai dari Xiaoyan hanyalah kecepatannya saja. Jika itu adalah bentrokan Doki secara langsung, dia pasti bisa menghancurkan Xiaoyan dalam 10 pertukaran. Mengingat kekuatannya sendiri berada 5 bintang di atas Xiaoyan. Setelah bertukar serangan cukup lama, Xiaoyan pun akhirnya mulai serius. Sesaat kemudian sebuah segel pun terbentuk dan kini Xiaoyan pun mengaktifkan teknik 3 perubahan api misterius bentuk pertama. Dalam hitungan detik, Doki di tubuh Xiaoyan pun melonjak hebat. Aura megah yang menyebar bahkan menyebabkan serangan tetua Bai terpatahkan dan membuatnya mundur beberapa langkah ke belakang. Keterkejutan sekali lagi melintas di wajah tetua Bai. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa kekuatan Xiaoyan meningkat secepat itu. Apakah sejak awal dia hanya berpura-pura lemah untuk mengelabui mereka semua? Begitu celah ini tercipta, Xiaoyan pun seketika bergerak dengan kecepatan kilat. Namun kali ini dia tidak menyerang tetua Bai, sebaliknya dia melesat ke arah Chen Xian berada. Melihat Xiaoyan datang dengan kecepatan tinggi, tetua yang menjaga Chen Xian pun sontak melangkah maju dan berniat untuk memblokirnya. Namun pada saat yang bersamaan, boneka siluman pun muncul dan langsung menutup pergerakan tetua tersebut. Wajah Chen Xian pun dengan cepat berubah menjadi pucat karena tak ada lagi yang bisa melindunginya. Baru saja dia ingin berbalik dan melarikan diri, ruang di hadapannya pun tiba-tiba saja terdistorsi. Sosok pemuda yang tidak lain adalah Xiaoyan pun perlahan muncul. Dengan niat membunuh yang begitu kuat, Xiaoyan pun lantas mengatakan, "Apakah menurutmu aku tidak bisa membunuhmu hanya karena ada seseorang yang melindungimu?" Kata-kata Xiaoyan itu secara alami menimbulkan rasa takut yang luar biasa di hati Chen Xian. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, dia lantas membentuk sebuah pisau merah sebagai bentuk perlawanan terakhirnya. Ekspresi dingin di wajah Xiaoyan pun menjadi semakin pekat. Sesaat kemudian dia lalu mengerahkan api hijau giok hingga membentuk tangan raksasa dan langsung menghantam pisau merah milik Chen Xian. Begitu kedua serangan ini saling bertabrakan, gelombang Doki pun dengan cepat menyebar hingga menyebabkan riak energi di sekitarnya. Tekanan serta suhu panas api hijau giok secara perlahan membuat pertahanan Chen Xian hancur hingga membuatnya memuntahkan darah segar. Pada saat yang bersamaan, tubuhnya pun terbang ke belakang hingga menabrak dinding batu dengan sangat keras. Setelah mengaktifkan perubahan pertama, kekuatan Xiaoyan saat ini sudah mampu bersaing dengan bintang 7 Douzong. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengalahkan ahli seperti Chen Xian. Meski sudah mengalami luka parah, Chen Xian saat ini masih bertahan hidup. Xiaoyan yang melihat hal itu pun segera melesat dan berniat untuk menghabisinya saat ini juga. Dua tetua yang masih terdesak pun sontak berteriak dan memerintahkan Xiaoyan agar segera menghentikan niat jahatnya itu. Pada awalnya perselisihan di antara mereka hanyalah sebuah pertengkaran kecil di pasar lelang. Namun kini masalah tersebut telah menjadi besar karena Chen Xian berani menjual informasi kepada Aula Jiwa hingga membuat Xiaoyan hampir saja terbunuh. Jika bukan karena bantuan dari Xuan Kongzi, kemungkinan Xiaoyan sudah melepaskan pembantaian api lotus dan mengalami cedera serius atau bahkan tertangkap oleh Old Mugu. Oleh sebab itu, permasalahan ini harus diselesaikan sampai tuntas dan siapapun yang berani bermain-main dengannya harus mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan wajah pucat, Chen Xian pun lantas berteriak, "Xiaoyan, jika kau berani membunuhku, maka Sekte Xuan pasti tidak akan pernah melepaskanmu." Tentu saja ancaman semacam ini sama sekali tak berpengaruh bagi Xiaoyan. Dengan niat membunuh yang sangat kejam, Xiaoyan lalu mengayunkan penguasa hitam di tangannya sekuat tenaga dan menghantamkannya tepat di kepala Chen Xian. Pada detik-detik terakhir, sebuah perisai Doki tiba-tiba saja muncul dan melindungi bajingan tersebut. Xiaoyan yakin orang yang ikut campur ini pasti berniat mengulur waktu agar tetua Bai bisa mendekat dan menyelamatkan Chen Xian. Dan benar saja, dalam sekejap mata Panatua Bai pun muncul dan bersiap menghentikan Xiaoyan dengan serangan terkuatnya. Namun sayang, penguasa hitam milik Xiaoyan berhasil membobol perisai tersebut lebih dulu dan langsung menyerang titik vital di tubuh Chen Xian sekuat tenaga. Akan tetapi karena ada Panatua Bai yang menyerang dari belakang, Xiaoyan pun hanya bisa mendaratkan satu serangan dan segera memutar penguasa hitam untuk memblokir Panatua Bai. Benturan keras pun terjadi hingga membuat kedua belah pihak terpental mundur cukup jauh ke belakang. Setelah menstabilkan diri, tatapan Xiaoyan pun segera tertuju ke arah Song Qing. Dia jelas tahu bahwa orang inilah yang sudah ikut campur sebelumnya. Meski begitu, Song Qing sama sekali tak menunjukkan rasa takut kepada Xiaoyan. Dengan statusnya sebagai tetua termuda di Menara Pil, dia jelas tidak perlu mencemaskan pemuda tak dikenal sepertinya. Dengan suara mendalam, dia lantas mengatakan, "Xiaoyan, saudara Chen saat ini merupakan anggota dari aliansi ini.
Sebaiknya kau tidak berniat membunuhnya karena itu akan mengurangi daya tempur kita. Apakah semua ini sengaja kau lakukan agar kami tidak lolos seleksi?" Xiaoyan benar-benar merasa muak dengan omong kosong semacam ini. Dengan nada tegas, Xiaoyan lalu berkata, "Aku yakin semua orang yang ada di sini tidaklah bodoh. Jika kau merasa tidak senang, maka datanglah. Aku pasti akan menemanimu sampai akhir." Dikarenakan statusnya sebagai alkemis, Song Qing jelas tidak akan mampu bersaing dengan Xiaoyan dalam hal kekuatan. Oleh karenanya dia pun mencari alasan dan memberitahu bahwa dia akan menunggu Xiaoyan dalam pil gathering nanti untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. Selang beberapa waktu, boneka siluman pun akhirnya kembali bergabung dengan Xiaoyan. Di sisi lain, kedua penatua pun segera menghampiri Chen Xian yang sudah tak sadarkan diri. Begitu diperiksa, ternyata kondisinya benar-benar parah dan bisa dikatakan telah menjadi orang cacat. Melihat situasi semakin memburuk, Cao Ying pun perlahan bersuara dan memberitahu kedua panatua tersebut bahwa Manara Pil mungkin bisa membantu mereka menyelamatkan Chen Xian. Jadi sebaiknya mereka menghentikan pertarungan ini dan memikirkan cara untuk menyelesaikan tugas pencarian bahan obat. Dengan berat hati, Xiaoyan pun akhirnya menuruti saran yang diberikan Cao Ying. Namun tepat ketika dia hendak pergi, Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada sebuah tatapan mengerikan yang tertuju padanya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan ketika bertemu dengan seorang Master Dozun. Hal ini membuat Xiaoyan semakin waspada, sepertinya mendapatkan posisi juara memang bukanlah hal yang mudah. Karena perasaan tidak nyaman ini, Xiaoyan pun bergegas pamit kepada Cao Ying dan segera pergi masuk ke dalam pegunungan 10.000 obat. Meski Xiaoyan tidak ingin melanjutkan pertarungan, namun kedua panatua masih tidak terima atas apa yang menimpa tuan muda mereka. Oleh sebab itu, mereka pun bergegas mengikuti Xiaoyan dan berniat untuk membalas dendam. Sementara itu, di tempat lain terlihat ada seorang lelaki berpakaian hitam yang tampak mengamati pergerakan Xiaoyan. Ternyata dialah sosok yang sebelumnya membuat Xiaoyan tertekan. Dengan suara dingin yang mendalam, dia lantas berkata, "Xiaoyan, kau tidak akan bisa lolos dari tanganku." I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.